Terima kasih Bapa. Kau luar biasa. Kau sungguh dahsyat. Kau ajaib. Tidak ada duanya. Kami bersyukur kalau kami bisa tinggal di dalam Kau dan firman-Mu tinggal di dalam diri kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan. Apapun yang kami hadapi, dari masalah yang paling kecil sampai yang paling besar, Allah yang berperang di hadapan kami. Sehingga kami disebut lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapa untuk jaminan firman-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga, karena bersama dengan Kau kami ditentukan jadi pemenangnya. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Belum disuruh duduk. Belum disuruh duduk. Salam pemenang. Kok belum makan ya? Salam pemenang. Salam pemenang. Silakan duduk saudaraku. Kita mesti salam pemenang dulu karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin saudaraku. Nah hari ini kita akan belajar, tadi udah ada kesaksian. Jadi ternyata di dunia ini ada banyak orang sakit. Sakit di kesehatannya, kanker, COVID. COVID itu aja sudah liatin, sudah orang-orang kaya banyak meninggal. Bisa beli obat tapi tetap aja nggak mempan obatnya. Atau sakit apa? Sakit jiwa, stres. Atau sakit yang lain lagi, sakit ekonominya, atau sakit hubungan suami istrinya, atau sakit keturunannya. Datang kepada Yesus. Hanya Dia sumber jawaban kita. Amin saudaraku. Dia luar biasa. Hari ini kita akan belajar saudaraku. Kita buka di Yohanes pasal yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-5. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 1 sampai dengan 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kita baca aja langsung di ayat yang kedua. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Jadi Bethesda itu ternyata artinya adalah rumah belas kasihan. Jadi apapun penyakit kita, dari penyakit ekonomi, dari penyakit
hubungan suami istri, apalagi anak-anak, keturunan, terus kesehatan, yang semua datang ke rumah belas kasihan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin, saudaraku. Datang hanya kepada Yesus. Itu semua jawaban dari semua pertanyaan kita. Kita lihat lagi sekarang di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kalau di Alkitab The Message itu ngomongnya hundreds of sick people, blind, crippled, paralyzed were in this coves. Itu dikatakan ratusan. Jadi di situ ada banyak orang tuh, ratusan orang di situ yang menantikan goncangan air. Begitu goncang langsung masuk. Yang pertama kali masuk apapun penyakitnya sembuh. Jadi mereka mesti siap-siap, saudaraku. Begitu goncang harus nyemplung. Itu seperti itu. Tapi di sini dikatakan ada orang-orang buta. Jadi ada orang sakitnya orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Nah, orang-orang buta. Kita belajar sedikit di sini. Buta di sini bisa bukan cuma buta jasmani, buta rohani. Nggak mau baca Alkitab, nontonnya Korea terus. Ayo, siapa yang nonton Korea terus? Baca Alkitab enggak? Buta rohani. Enggak bisa lihat. Kebenaran itu hanya ada di dalam firman Allah. Bukan di film-film Korea. Pak Andrew enggak tahu. Itu film bagus. Itu disuruh sutradara. Sutradaranya aja mungkin hidupnya enggak bener. Gitu dilihatin, cobain. Lihat ini loh. Yesus itu melalui firman-Nya. Kita bisa melihat Yesus itu melalui firman-Nya karena Yesus adalah firman. Dia adalah firman Allah itu sendiri. Banyak orang tidak bisa lihat. Ada lagi seorang ibu-ibu ditanyain, Bu, kenapa kok nggak baca Alkitab? Nggak kelihatan, Pak. Beli Alkitab yang gede, tetap aja nggak kelihatan. Di handphone digedein, udah satu-satu digedein, tetap nggak kelihatan. Tapi aneh, ngelihat duit dari jarak jauh tahu aja. Buta rohani. Nggak bisa ngelihat kebaikan orang. Selalu hanya bisa ngelihat dirinya sendiri. Aku nih paling benar. Aku nih sudah kurang apa. Kok aku dingenekke? Aku kok dingonokke? Kenapa aku diginiin? Kenapa aku digituin? Nggak bisa lihat kebaikan orang. Ngelihatnya cuma dirinya yang paling baik. Buta rohani. Nggak bisa ngelihat rencana Tuhan dalam kehidupannya. Contoh kayak Ayub. Saya nggak bisa terangin Ayub semuanya, karena waktunya nggak nyampe. Ayub itu apa, saudara? Ayub adalah orang yang paling jelek di seluruh Alkitab. Kenapa? Karena satu-satunya orang yang berani ngelawan Tuhan itu Ayub. Dia tantang Tuhan, sini, suruh sini Tuhan. Aku akan mempertahankan kebenaranku. Ngomongnya gitu. Terang aja dia Allah. Dia maha kuasa. Walaupun saya benar, tapi kalau saya dibilang salah, aku mau apa? Ngomongnya gitu tuh Ayub, baca tuh di Ayub. Orang bisa bilang Ayub hebat-hebat apanya. Yang hebat, dia acungi jempol 2 thumbs up. Dia bertobat. Ayub memang dikatakan pertama kali Tuhan ngomong sama si setan. Dia bilang, ini lihat hambaku Ayub, orangnya saleh. Saleh lagi di atas. Lagi dia kaya raya. Semua orang nyembah-nyembah, saleh. Ditaruh sama Tuhan di bawah, kelihatan salehnya di mana. Dia ngomong sama teman-temannya, ngomong apa? Penghibur sialan kalian semua. Salehnya di mana? Dia ngomong lagi sama satu orang, dia bilang, tuh lihat tuh. Itu anak-anak muda yang tidak menghormati saya. Bapak-bapaknya saja tidak layak untuk jadi anjing penjaga dombaku. Di mana salehnya? Ternyata Tuhan itu mau apa? Ayub itu kepingin mengenal Tuhan. Lah pengenalan akan Tuhan itu bukan di puncak gunung. Lagi di dasar lautan. Di dasar jurang. Tadi kesaksian bilang pada posisi 0 itu baru ada pengenalan akan Allah. Amin, saudaraku. Bukan di puncak gunung.
Maka Tuhan tarik Ayub ke titik nol. Di nolnya dia. Tapi Ayub salah sangka. Dia nggak bisa lihat rencana Tuhan dalam hidupnya saat itu. Dia pikir aku nih nggak korupsi, aku nih nggak zina, aku nggak gini. Kenapa kok Tuhan giniin aku? Itu Ayub. Nggak bisa lihat rencana Tuhan dalam kehidupannya. Makanya hari ini kita belajar, saudaraku. Tapi Ayub akhirnya dia ngomong. Begitu lagi mulai, kalau nggak salah itu pasal 32 atau 34, saya lupa. Di situ dikatakan Elihu berbicara. Baru Ayub sadar, waduh, aku salah. Dia diam. Terus Tuhan berbicara, ayo sekarang. Kamu bilang katanya ngomong, sekarang ngomong di hadapanku. Dia bilang, aku mau ngomong apa lagi Tuhan? Aku salah. Aku menyesal. Masuk dalam debu dan itu jubahnya dirobek. Dia bilang, dulu dari kata orang aku mengenal engkau. Tapi hari ini aku mengenal engkau dari dasar. Terus dia bilang apa lagi? Aku cabut semua perkataanku. Hati-hati loh khotbah tentang Ayub. Banyak yang salah, maka dia bilang, aku cabut semua perkataanku. Nah, dia bertobat di situ, saudara. Itu yang kita acungi jempol. Ayub itu mewakili kita manusia. Selalu mau merasa benar. Selalu merasanya semua salah, sampai Tuhan pun disalahkan dengan kata-kata, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Itu persis kayak Ayub itu. Nggak tahu prosesnya Tuhan, nggak tahu rencana Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Buta rohani. Semua orang disalahin. Orang tuanya salah. Mertuanya salah. Semua salah. Saya ini baiknya udah begini, kurang apa? Aku kurang apa? Ngomongnya gitu. Persis kayak Ayub. Ayub ya juga gitu ngomongnya. Itu dia mewakili manusia. Nah, kita perlu tiru Ayub untuk apa? Bertobat. Jangan diterus-terusin. Nah, akhirnya dia bilang, aku mengenal engkau sekarang dari muka ketemu muka. Akhirnya dia betul-betul dia bertobat, saudaraku. Nah, itu kenapa? Banyak orang buta rohani. Tidak bisa lihat rencana Tuhan. Tuhan sedang memproses. Yakub. Kok Yakub? Yusuf. Yusuf nggak langsung jadi raja atas Mesir. Dia diproses. Dia hidup benar. Dimusuh seluruh saudaranya. Udah dimusuh seluruh saudaranya, dijual jadi budak. Udah dijual jadi budak, diajak selingkuh sama istri tuanya. Dia nggak mau, harusnya terima upah. Upahnya apa? Masuk penjara. Coba saudara waktu itu menjadi Yusuf. Kita melakukan kebenaran, tapi masuk penjara. Bisa bilang Tuhan itu adil. Bisa bilang Tuhan itu baik. Kenapa? Buta rohani. Tapi Yusuf tidak. Dia tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia, yang termasuk dalam rencananya. Amin, saudaraku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tuhan turut bekerja. Makanya banyak orang gak ngerti. Kayak tadi kesaksian tadi. Maksudnya Tuhan apa? Supaya mengenal Allah lebih lagi. Bukan kita mau dijatuhin sama Tuhan terus kita digencet, kita dijahatin. Enggak. Semuanya itu untuk melatih kita berperang. Apapun yang kita hadapi, berjalan bersama dengan Tuhan, pasti menang. Amin, saudaraku. Coba, luar biasa tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dia betul-betul sangat maha dahsyat, saudaraku. Nah itu, makanya ada banyak orang buta rohani. Nggak bisa lihat kebaikan orang. Kita selalu nyalain orang lain. Kita selalu bilang aku. Makanya AKU itu pembuat masalah terbesar di dunia. Yesus bilang, jika engkau mau mengikut aku, belum mengikutku. Jika engkau mau mengikut aku, pikul salibmu setiap hari. Sangkali dirimu dan mengikut aku. Mengikutnya akunya itu terakhir. Yang pertama pikul salib, sangkal diri. Deny yourself. Sangkali diri kita. Bukan sangkali bojone. Nah, Kristen zaman now ngikut Yesusnya dulu. Bojone disangkal, salibnya dibrukno. Nah ini penghancur gereja ya orang-orang kayak gini. Saudara. Di sini tidak ada loh, di sini tidak ada. Kita di sini adalah anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Nah, jadi makanya hari ini kita belajar jangan sampai buta rohani.
Ada banyak hal lagi yang saya bisain tapi waktunya mungkin nggak nyampe. Karena sebentar lagi saya mesti pergi ke Kediri, saudaraku. Jadi nanti saya habis khotbah minta maaf, jadi nggak bisa nemenin, saya harus langsung ke Kediri ini. Kita lihat lagi dikatakan tadi orang-orang buta, terus orang-orang timpang. Timpang tuh, saudara tahu nggak timpang gimana? Kakinya panjang pendek, jadi kok jalan gini. Itu namanya orang timpang. Yang saya ambil timpang rohani. Istrinya menggebu-gebu sama Tuhan. Suamine kepingine turu. Minggu-minggu ayo ke gereja. Capek. Udah seharian kerja terus, seminggu kerja terus. Minggu aku mau tidur. Timpang. Timpang imannya, saudara. Ada banyak timpang. Timpang apa lagi? Ada timpang-timpang lagi, timpang pengetahuan. Istrinya S3, profesor. Suaminya lulusan SMA. Sama-sama kerja, akhirnya suami kerja dapat 4 juta. Istrinya kerja 60 juta. Pada suatu hari punya anak. Salah satu harus keluar. Yang keluar yang mana, ibu-ibu? Yang mana? Suami. Suami, udah kamu gaji 4 juta aja, udah kamu keluar aja. Gajiku 60 juta. Udah. Timpang ekonomi. Akhirnya si suami jadi bapak rumah tangga. Ning nang ning nong, ning nang ning nong, ning nang ning nong, ning nang ning nong, masak-masak, nyapu ngepel, ya ning nang ning nong, ning nang ning nong. Istrinya harus pergi ke Amerika. Harus ketemuan sama dokter-dokter di sana, ketemu di sini, ketemu di sana. Mau ngajak suami, malu. Nanti kalau ditanyain kerjamu apa? Ning nang ning nong, ning nang ning. Malu. Jadi nggak usah diajak aja lah. Pergi sampai pada suatu hari ketemu sama orang yang seimbang. Hilanglah sudah, perceraian terjadi. Timpang pengetahuan. Kayak tadi si istri tadi sudah punya pengetahuan yang luar biasa. Suaminya lulusan SMP. Tiap kali kalau pergi ketemu sama teman-temannya dia semua lagi ada konferensi, nanti ditanyain lagi ngomong-ngomong, suaminya kepingin supaya kelihatan bahwa dia pintar. Banyak ngomong malah kelihatan goblok. Orang-orang semua pada ngelihat ini kok suaminya kayak gitu. Malu. Lama-lama alasan nggak mau ngajak suaminya lagi karena malu. Suaminya pengetahuannya cuma di SMP. Akhirnya dia pergi kemana-mana, akhirnya ketemu sama orang yang seimbang. Nah, habislah sudah. Ada banyak timpang. Terus dikatakan lagi di sini kan orang-orang lumpuh. Orang lumpuh itu yang harusnya kita bisa tolong orang di sana, tapi kita nggak mau. Harusnya kita pergi ke gereja, tapi kita nggak mau. Itu lumpuh kakinya. Nggak mau buka baca Alkitab, lumpuh tangannya. Nggak bisa, saudaraku. Semua orang harus baca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab itu adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Allah bukan pada matanya, bukan pada tangannya, tapi pada sabdanya. Dia bilang, jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu, jadi semua. Karena firmannya itu adalah kekuatannya. Jadi kalau kita makan firman, kita makan kekuatan daripada Tuhan. Makanya kita tidak terkalahkan karena kita makan firman. Kita baca Alkitab, mempercaya Alkitab yang kita baca dengan segenap hati, dan lakukan. Itu Kristen. Gak pernah baca Alkitab, ya KTP-nya aja yang Kristen. Alkitab yang kita baca itu yang akan memampukan kita sendiri, memberi kekuatan, memberikan kemampuan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan gak ngubah yang di luar dulu. Tuhan mengubah yang di dalam. Karakternya diubah menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Nah, jadi sekarang saudara ngerti ini.
Banyak orang-orang lumpuh, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh kakinya, lumpuh tangannya, lumpuh otaknya, nggak bisa mikir yang baik, pikirannya cuma jelek terus. Ini butuh pergi ke rumah belas kasihan, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat lagi sekarang, kita balik lagi ke Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyebabnya. Jadi gini sih, ini ada satu kolam toh, kolam Bethesda ini ada kolam, itu tenang airnya. Pada suatu waktu itu nggak tahu kapan. Bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan, atau bisa 2 bulan. Nggak ada ininya, nggak ada rumusnya. Pokoknya harus siap. Semua orang di situ mesti siap semua. Begitu nih air atau malaikat Tuhan turun, digoncang, langsung nyebur. Yang pertama kali pasti sembuh. Cuma saya ini orang yang suka menjiwai. Misalnya, kita udah siap semua di situ. Ini kita makanya menjiwai. Kita siap semuanya. Terus pada suatu waktu ada angin kencang. Masuk situ airnya goncang. Lah saudara gimana? Terus pokoknya nyemplung, blung nyemplung semua. Kok enggak ada yang sembuh? Oh angin. Mungkin bisa seperti itu saudaraku. Karena semua harus siap semuanya. Karena yang pertama kali, cuma satu toh. Yang pertama kali masuk, itu yang sembuh. Kita baca lagi. Ayat yang ke-8. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kalau Amplified, Alkitab Amplified ngomongnya, there was a certain man there who had suffered with a deep-seated and lingering disorder for 38 years. Jadi kalau diartikan kira-kira ada seorang pria di situ yang telah menderita sebuah penyakit yang mendalam dan tidak hilang selama 38 tahun. Jadi kita nggak tahu nih sakitnya apa. Tapi kalau the message ngomongnya, one man had been an invalid there for 38 years. Invalid, jadi cacat. Ya mungkin timpang itu jalannya susah. Jadi begitu dia mau jalan, orang udah nyemplung semuanya dulu. Jadi semuanya jadi telat. Terus di ayat yang ke-6, di sini dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Kalau seandainya kita menjiwai saudara yang di situ, tahu ada Yesus datang, udah sakit 38 katanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Kita lihat jawabannya orang ini. Orang ini jawab begini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini jawabannya nggak tepat kan? Belum ditanya mau enggak kamu sembuh, mau atau enggak? Ya mau atau enggak itu jawabannya. Ini jawabannya bisa aneh sendiri. Banyak orang kayak gitu saudara. Tuhan cuma bilang kamu mau enggak sembuh dari penyakit yang tadi saya bilang ekonomi segala. Mau enggak? Tuhan, tapi ini Tuhan, utangku akeh kilo Tuhan, kipi ya Tuhan, orang-orang kok musuhin aku toh Tuhan. Cuma ditanyain mau enggak kamu sembuh? Banyak orang kasih jawaban yang berbeda, yang Tuhan mesti nggak butuh. Ada orang-orang banyak seperti itu, nerangkan semua. Loh dia tuh maha tahu, nggak perlu diterang-terangkan, dia juga tahu kan, dia menyelidiki hati. Amin saudaraku. Hati kita yang perlu tuh hati kita. Kenapa kamu mau disembuhkan? Supaya saya mau berbuat dosa lagi, ya nggak bakal sembuh saudaraku. Kenapa
Kenapa kok kamu begini? Kenapa? Tuhan lihat isi hati kita. Yang dilihat bukan omongan kita, isi hati kita yang dilihat. Biarkan kita punya isi hati yang tulus. Isi hati yang suci. Amin selaku. Harusnya seperti itu. Nah, banyak orang enggak ditanya, mau enggak kamu sembuh? Ngomongnya yang lain malah ngomong terus. Tuhan sampai nungguin, ternyata ngomongnya sampai 5 tahun. Baru 5 tahun kemudian disembuhin sama Tuhan. Karena kita banyak ngomong yang Tuhan enggak perlu omongan-omongan seperti itu gitu. Kita lihat lagi, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Yang saya kepingin bagi sama saudara gini. Ini bukan di tempat yang terpencil. Sekarang orang sakit 38 tahun ini, itu pasti dekat sama kolamnya atau jauh sama kolamnya? Ya kalau jauh ya udah timpang gitu ya pasti kalah. Mesti kan deket tuh. Itu banyak ratusan orang, hundreds of people dikatakan. Banyak orang di situ, ratusan orang. Ini bukan di tempat terpencil, di tempat yang banyak orang. Desak-desakan mungkin. Ada Yesus datang. Kamu mau sembuh? Itu orang-orang sekitarnya pada dengar gak? Apa dia bisik-bisik? Gue bisikin dulu, gue bisikin gitu. Kamu mau sembuh? Terus dia ngomong-ngomong gitu. Angkat tilammu. Tato dia jalan. 38 tahun tidak pernah bisa jalan seperti itu. Saudara kalau disembuhkan kira-kira diam-diam atau bersorak-sorai? Sembuh, aku sembuh, sembuh. Itu orang-orang di situ ngerti semua. Semua orang juga tahu, saudara. Dia bilang sembuh. Tapi yang lain, diam. Lihat ini loh, sembuh. Ini kita konsentrasinya. Itu kalau semua orang lagi ngelihat, loh Yesus tuh, mungkin saat itu dia nggak tahu kalau itu dia adalah Allah sendiri. Dia bilang orang itu bisa nyembuhin. Saya mau datang, Tuhan, aku juga mau disembuhin. Semua orang di situ akan disembuhkan semuanya. Tapi kenapa nggak ada satu orang lagi yang datang kepada Yesus? Hanya orang yang 38 tahun ini yang sakit yang datang kepada Yesus. Kenapa? Konsentrasinya. Fokusnya bukan hanya kepada Yesus. Fokusnya hanya kepada alat-alat Tuhan. Bukan kepada Tuhannya sendiri. Semuanya gak ada yang mau kasih, gak mau lihat. Ngelihatnya ke kolam. Ada banyak orang yang cuman apa? Dokternya hebat. Dokternya luar biasa. Rumah sakitnya sophisticated. Canggih, waduh, rumah sakitnya hebat, obatnya manjur, obatnya kesaksian dunia pun bisa kasih. Gak ada yang Yesusnya tuh gak ada. Sama, gagal fokus. Fokusnya hanya kepada kolam, alat Tuhan, bukan kepada Tuhannya. Sedangkan yang punya kesembuhan ada di situ. Coba semua orang datang, saya juga mau tolong, saya juga mau sembuh. Semua ratusan itu pasti akan disembuhkan semua sama Tuhan. Tapi cuma satu orang yang disembuhkan. Kenapa? Gagal fokus. Fokus kita ke televisi, fokus kita ke sana. Aduh, hatiku lagi susah, utang banyak. Aduh, penyakitan. Aduh, enaknya gimana ya? Lihat Korea saja. Korea gitu nggak bisa menyembuhkan. Nggak bisa menjawab pertanyaan kita, nggak bisa menjawab semua persoalan kita. Datang kepada Yesus. Hanya Yesus sumber jawaban. Hanya Yesus adalah yang bisa menyembuhkan semua sakit penyakit. Apapun sakit penyakitnya, Tuhan sanggup menyembuhkan. Hanya Yesus. Makanya mata kita hanya tertuju kepada Yesus harusnya melalui firman-Nya. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Kita buka di Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang kedua.
Yang terutama di A. Ibrani 12, 2a itu yang terutama. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa, saudaraku? Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus bisa dilihat melalui firman-Nya. Makanya kita harus banyak baca firman. Mata kita tertuju kepada Yesus itu melalui firman-Nya. Bukan pada jubahnya, bukan pada kasutnya, tapi kata-katanya. Firman-Nya. Itu Yesus Kristus sendiri. Maka kita bisa lihat Yesus melalui firman-Nya ini. Banyak baca Alkitab. Saya nggak bilang saudara terus nggak boleh nonton TV, nggak boleh gitu. Jangan ngomong kayak gitu ya di luar ya. Saya nggak ngomong gitu loh. Saudara nonton Korea berapa jam? 1 jam. Baca Alkitabnya 1 jam, no? Equal. Baca Alkitab 5 menit terus. Ya nggak imbang. Berani nonton 1 jam, baca Alkitab juga 1 jam. Saya ngomong kayak gitu karena saya pelaku, maka saya berani ngomong. Saya baca Alkitab bisa puluhan pasal. Kitab Ayub saya bisa baca dari 1 sampai 42. Kalau nyatet memang susah. Nyatet tuh kadang-kadang 5 pasal saja bisa 4 jam. Tapi kalau tanpa nyatet, saya bisa baca puluhan pasal. Sampai 75 pasal setiap hari saya bisa baca. Jadi nih, cek koyo ngene. Apa meneh saya ora tau maca Alkitab. Alkitab itu adalah honest manual untuk kehidupan kita di dalam sorga. Walaupun di bumi seperti di dalam sorga. Amin selaku. Nah itu cuman Alkitab, tidak ada yang lain. Baca Alkitab sudah. Mulai banyak baca Alkitab, doa, puasa, hari Jumat, itu kematian Yesus. Kita biasa puasa hari Jumat, karena itu kematian Yesus. Nah kalau ada masalah, Jumat, Sabtu, Minggu, Rebu, Kemis, Jumat, atau Kemis, Jumat, Sabtu, itu kita puasa. Mulai bangun tidur, sudah tidak makan, tidak minum. Jangan bangun tidur ditotelisik, terus baru poso, ya namanya bohong. Bangun tidur sudah tidak makan, tidak minum. Sekuatnya, Tuhan tidak lihat lamanya. Lihat kesungguhan hati kita yang dilihat. Amin saudaraku. Nah hari ini mungkin bisa sampai jam 10. Ya sudah, besok tambah lagi setengah jam. Besok tambah lagi setengah jam. Akhirnya bisa sampai jam 6 sore. Mulai bangun tidur sampai jam 6 sore. Saya kalau puasa bisa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Di Taman Getsemani di Ungaran. Kalau saya puasa. Bisa. Coba lihat tuh. Orang-orang yang puasa sampai mati, Republik Ira itu kalau ditangkap terus mereka nggak makan, itu sampai 50 hari kemudian. Jadi kalau cuma 3 hari, orang mungkin mati. Amin selaku. Banyak lagi orang alasan, tapi Pak, saya ini punya mah, bersyukur punya mah, nggak punya mah malah mati loh. Nah ya saya punya mah, alasan, semuanya alasan, nah itu. Jangan sampai badai itu datang. Baru nanti badai itu datang baru kelihatan tuh. Yang Kristen sejati sama Kristen yang palsu itu kelihatan pada waktu badai itu datang. Banyak orang ngomong sampai hari ini, apa Pak? Baca Alkitab ora baca padha wae. Doa ora doa ya padha wae. Poso ora poso ya padha wae. Padha wae karena badainya belum datang. Nanti kalau itu badai datang baru kelihatan tuh orang yang jadi pelaku firman sama yang tidak jadi pelaku firman baru kelihatan di situ. Jangan sampai badai itu datang lebih dulu. Amin selaku. Datang kepada Yesus. Rumah belas kasihan. Apapun masalah kita, kalau kita datang kepada Dia, Dia adalah sumber penyelesai masalah. Amin selaku. Amin. Salam pemenang. Salam pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.
Kita angkat tangan kanan kita, letakkan tangan kiri kita ke dada kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sekalipun firman-Mu itu keras bagian palu dan godam bagian api yang menghanguskan, tapi kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang tidak terkalahkan. Apapun masalah kami, dari yang paling ringan sampai yang paling berat, selama kami berjalan bersama dengan Engkau yang berperang di hadapan kami. Tidak ada satu masalah yang dapat mengalahkan Engkau Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan masalah menjadi berkat-berkat yang luar biasa. Padang gurun menjadi taman-tamannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Kau luar biasa, Kau dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami mau Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam lubuk hati kami akan memampukan kami. Kalau kami mau jadi pelaku, Roh Allah yang memampukan kami. Artinya kami pasti bisa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekali lagi untuk persekutuan doa yang luar biasa bagi kami. Persekutuan doa yang terbaik. Persekutuan doa victory. Sama sesuai dengan judulnya victory. Kami pasti selalu menang menghadapi apapun. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk Bu Eli sebagai gembala kami. Gembala yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua pekerja-pekerja, aktivis-aktivis juga yang terbaik. Semua hamba Tuhan yang melayani di sini juga adalah hamba Tuhan yang terbaik. Pemimpin pujian yang terbaik, singer yang terbaik, pemain musik yang terbaik, multimedia yang terbaik, dan jemaatmu di sini juga adalah jemaat yang terbaik. Dan Kau memberi kepada kami keluarga yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, keturunan yang terbaik, calon jodoh-jodoh keturunan kami juga yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, studi yang terbaik, masa depan yang terbaik, kota yang terbaik, negara yang terbaik, pemerintahan yang terbaik, dan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang dibuat tangan kami, Tuhan selalu buat berhasil. Dan kemanapun kami pergi selalu akan jadi berkat bagi orang yang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Salam pemenang. Yes. Salam pemenang. Yes. Silakan duduk saudara.